Paket stimulus ekonomi pemerintah resmi meluncur di tengah ketidakpastian global. Salah satu poin stimulus adalah keputusan membebaskan tarif biaya masuk impor liquefied petroleum gas atau LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Pemirsa, pemerintah membebaskan tarif bea masuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Kebijakan ini guna meredam dampak ketidakpastian global dan diharapkan menjadi insentif yang dapat dimanfaatkan dunia usaha di semester kedua. Paket stimulus ekonomi pemerintah resmi meluncur di tengah ketidakpastian global. Salah satu poin stimulus adalah keputusan membebaskan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas atau LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa stimulus tersebut diberikan untuk mendukung stabilitas harga dan mendukung sektor industri di tengah ketidakpastian global. Erlangga menjelaskan insentif biaya masuk 0% untuk impor LPG diberikan khusus bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperlukan karena harga LPG mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan dan rantai distribusi global. Pemerintah berharap penghapusan tarif impor dapat membantu menekan biaya produksi dan menjaga daya saing industri dalam negeri. Selain LPG, pemerintah juga memperluas fasilitas pembebasan biaya masuk untuk sejumlah bahan baku plastik guna memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor manufaktur. Memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini memberikan manfaat ekonomi hingga 2,25 triliun rupiah melalui penurunan biaya bagi industri terkait dan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu, pembebasan tarif bahan baku plastik diharapkan turut membantu mengendalikan inflasi, mengingat plastik masih menjadi komponen utama kemasan berbagai produk pangan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX. Dan untuk membahas topik kita hari ini mengenai jaga daya saing impor LPG dan bahan baku plastik jadi 0%. Sudah tersambung bersama kami Bapak Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia INAPLAS, dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Sehat ya? Sehat, Mas. Alhamdulillah, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Fajar terlebih dahulu begitu ya, selaku pelaku usaha mewakili INAPLAS begitu. Bagaimana kemudian melihat pemerintah akhirnya memutuskan menurunkan tarif impor LPG dan juga bahan baku plastik, Pak? Apakah kemudian ini menjadi angin segar bagi pelaku industri plastik? Ya, terutama untuk yang bahan baku LPG ya, jadi 0% ini menjadi suatu angin segar bagi kita, bahwa dengan adanya tarif 0% bagi LPG ini memberikan kita alternatif suplai bahan baku selain nafta, sehingga pada saat ini kan kita belum menggunakan LPG sebagai alternatif bahan baku karena terkendala dengan biaya masuk tadi, sehingga kalau kita memproduksi LPG untuk substitusi 30-50% itu tidak ekonomis karena ada tarif yang ditetapkan. Nah, dengan adanya tarif 0% ini kita bisa mempunyai alternatif pasokan bahan baku lagi, sehingga ketersediaan atau volume untuk suplai di lokal domestik terutama untuk biji plastik itu menjadi lebih aman dan pilihannya menjadi banyak. Kemudian yang kedua, dengan adanya gejolak di Middle East ini kan kita rebutan ya. Jadi kalau kita rebutan nafta, akhirnya nafta harganya mahal. Dengan adanya LPG nanti yang dikenakan tarif 0% sehingga alternatif pasokan menjadi lebih fleksibel dan lebih banyak, ini kita berharap nanti harga nafta juga ikut-ikutan turun karena ada substitusi tadi. Dan secara kebetulan juga ini kan pada saat menjelang musim panas biasanya harga LPG itu akan lebih murah dari harga nafta. Jadi ini mudah-mudahan
angin segar ini akan berlanjut sehingga di semester kedua kita bisa mensuplai bahan baku dan biji plastik ke dalam negeri itu sudah mulai aman. Begitu Mas Fajar. Oke, kalau masih ke Pak Fajar begitu, kalau bisa dilihat begitu ya, seberapa besar sebetulnya pengaruh biaya bahan baku terhadap struktur biaya produksi industri plastik di Indonesia, Pak Fajar? Kalau bahan baku ini kan kita 85%. Jadi kalau bahan bakunya murah pasti otomatis nanti harga jualnya juga murah. Karena 80% adalah bahan baku, kemudian 10% adalah energi, dan sisanya baru yang lain-lain. Jadi hampir 85% komponen cost kita pasti kalau harga di pasarnya murah pasti harga jadinya juga lebih murah Mas Fajar. Oke, lebih dari 80% dan diharapkan memang outputnya juga menjadi lebih murah. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan dikatakan oleh pemerintah sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Apakah memang dari kacamata Anda memandang kebijakan ini cukup tepat untuk mendorong laju ekonomi di sisa tahun 2026? Kebijakan ini seperti halnya infus ya, dan ini bukan obat permanen ya, Mas Fajar. Saya katakan ini infus adalah ini sangat baik ya saat memang industri mengalami lompatan biaya akibat kenaikan harga energi. Kemudian PMI kita, PMI manufaktur ini kan baru di level 50, biasa batasnya itu sebenarnya angka 50 ini, jadi baru saja kelihatan baru tanda-tanda bangkit tapi belum sepenuhnya bangkit ya. Jadi stimulus 0% untuk LPG dan plastik ini diharapkan bisa memboosting ya teman-teman di industri, khususnya di industri pengolahan saya kira, dan bagaimana kemudian industri-industri ini bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam pertumbuhan ekonomi, yang ini yang diharapkan sebagaimana Pak Erlangga sampaikan tadi waktu awal pembukaan. Jadi ini tepat ya untuk menekan biaya industri, tetapi harus diberikan satu bold, ini harus dalam konteks sementara, Mas. Oke, konteks sementara begitu ya. Jadi memang ini tentu diharapkan bisa mendorong perekonomian secara nasional. Tapi kalau ke manufakturnya sendiri, ke industri manufakturnya Pak Ahmad, apakah kemudian ini juga bisa memboost tadi yang seperti Anda katakan daya saing manufaktur kita di tengah situasi saat ini? Jadi daya saing manufaktur itu bukan ditentukan oleh harga plastik ataupun harga LPG, harga energi. Daya saing industri manufaktur itu ditentukan oleh seberapa banyak komponen input itu bisa kita disiplinkan. Jadi komponen input dari manufaktur kan tidak hanya LPG, tidak hanya plastik ya. Di situ di dalamnya ada berbagai macam item, termasuk juga nilai tukar rupiah ya. Kemudian transportasi, kehandalan infrastruktur dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menguatkan daya saing manufaktur kita, tentunya salah kalau kita hanya berpikir hanya LPG dan plastik. Ini hanya salah satu komponen dari biaya input industri saja. Tetapi yang paling banyak dominan itu diantaranya adalah nilai tukar ya, stabilitas makroekonomi, kemudian bagaimana kehandalan infrastruktur, termasuk juga kenaikan dari upah buruh yang terlalu tinggi itu tentunya juga akan menekan daya saing kita. Jadi ini banyak komponen, tidak hanya satu komponen yang dikenakan tarif 0% daya saing kita langsung meningkat. Tidak seperti itu logikanya. Kita memang mengakui bahwa plastik ya, terutama buat industri kemasan ini sangat dominan. Tadi Pak Fajar mengatakan 80% komponennya. Tentunya ini dengan komponen sebesar ini bisa membantu ya. Tetapi kalau kita bicara in the long run, maka daya saing industri manufaktur kita itu tidak bisa hanya kita bicara berpikir plastik dan LPG saja. Oke, tidak hanya single komponen, banyak faktor yang memang menentukan tadi peningkatan daya saing manufaktur. Baik, Pak Ahmad, Pak Fajar, nanti kita lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa Market Review segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Market Review, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat infografis terkait bahasan kita di hari ini. Bagaimana kemudian data-data yang bisa dilihat, kita coba tampilkan bersama pemirsa.
Di mana ini terkait dengan insentif impor LPG dan bahan baku plastik semester 2 2026, bea masuk 0% impor LPG bagi industri petrokimia, nilai manfaat 2,25 triliun versus kehilangan pendapatan negara 360 miliar rupiah per tahun. Bea masuk 0% atas bahan baku plastik dan penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat anggaran 500 miliar rupiah, harga tiket kapal PT Pelni. Dan jika kita lihat ke grafis berikutnya, ini juga menjadi faktor yang cukup menjadi komponen yang memang mempengaruhi dinamika industri manufaktur, diantaranya pergerakan nilai tukar rupiah. Dari kurs Gisdor BI, pemirsa kita coba lihat bersama dari tanggal 10 hingga 24 Juni 2026, rupiah masih bergerak di level 17.900-an, bahkan menyentuh 18 ribuan begitu ya. Secara intraday kita lihat di 10 Juni 17.900, masih belum begitu jauh pergerakannya, sempat menguat di 17.719 pada 15 Juni, kemudian masih bergerak melemah begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat ke 17.800, bahkan kembali ke level 17.955 pada 24 Juni 2026. Baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini masih bersama dengan Bapak Fajar Budiono dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Pak Fajar, kembali saya mungkin ingin menggali kembali, apakah kemudian kebijakan yang baru saja diumumkan oleh Menko Perekonomian ini akan kemudian memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi industri, Pak Fajar? Jadi setuju dengan Mas Ahmad tadi bahwa ini adalah infus ya, jadi nggak bisa permanen dan harus nanti kapan dipasang dan kapan dicopotnya harus fleksibel, dan dalam hal ini pemerintah harus terus mengkaji. Kemudian dampak yang ada adalah yang selama ini LPG itu belum kita gunakan, baru kali ini akan kita gunakan, sehingga potensi kerugian negara itu tidak ada, karena kan selama ini LPG yang 6 juta ton itu untuk bahan bakar, sekarang 2,5 juta ton tambahan ini nanti untuk bahan baku petrokimia, sehingga kita akan diperkuat dengan adanya tambahan 2,5 juta ton ini sebagai pasokan baru, keamanan pasokan lokal, sehingga kita nanti dari sisi harga juga otomatis pasar akan turun, karena kan selama ini kita masih rebutan dengan adanya setelah tahun tutup, mau nggak mau kita cari sumber lain, dan ini harus ada tambahan surcharge. Surcharge-nya itu bisa sampai 150 US dollar per metric ton karena rebutan. Nah, dengan adanya LPG ini nanti kita berharap surcharge-nya bisa turun, dan dengar-dengar ini sudah mulai mendekati di angka-angka 60-50. Nah, ini dengan adanya LPG nanti surcharge ini akan mudah-mudahan akan hilang, sehingga kita harga akan kembali menuju normal sebelum terjadinya perang, begitu Mas Fajar. Baik, tentu itu menjadi catatan tersendiri. Tapi kalau kita lihat situasi terkini Pak Fajar, apa saja sebetulnya tantangan yang selama ini dihadapi industri plastik terkait ketersediaan dan juga harga bahan baku, sehingga ya relaksasi impor ini dinilai perlu dilakukan? Jadi kemarin pada saat krisis kemarin memang kita sempat banyak yang menyatakan force majeure, tidak hanya di Indonesia saja, sehingga pemerintah concern terhadap plastik ini sebagai supporting produk yang lain, dan kemudian direlaksasi. Nah, tapi kondisi sekarang sebenarnya sudah mulai agak berubah, karena beberapa negara sudah mencabut kondisi force majeure tadi, dan artinya pasokan sudah mulai normal kembali secara volume. Tetapi ini nanti harus diseleksi juga, 0%-nya untuk bahan baku plastik itu harus benar-benar yang dibutuhkan dan belum diproduksi di dalam negeri. Nah, ini juga nanti harus diatur secara baik, karena ini nanti kalau tidak diatur akan terjadi banjir barang jadi plastik masuk ke Indonesia, sehingga investor juga akan tidak berminat masuk ke sini. Di mana pertumbuhan ekonomi yang paling besar sekarang adalah kita mengharapkan datangnya investasi. Jadi kalau kita mau ke 8%, harus investasi yang didorong. Nah, kalau investor tidak berminat terhadap industri ini, ya akan 8% akan susah. Di mana sebenarnya kita tuh baru 50% pemenuhan industri terhadap bahan baku plastik dalam negeri, sehingga masih berpotensi lagi 50% lagi untuk investasi pabrik-pabrik baru. Dan ini sudah kita mulai juga, mungkin di tahun-tahun 2029 besok sudah ada yang bisa startup, karena ini sudah mulai groundbreaking. Ini makanya momentum ini jangan sampai nanti hilang gara-gara pemerintah kurang fleksibel kapan masang infus, kapan nyopot infusnya, begitu Mas Fajar. Oke, fleksibilitas begitu ya ternyata menjadi kunci juga begitu ya untuk kemudian menjadi dorongan bagi pelaku industri. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau kita lihat di tengah upaya kita tentunya memperbaiki neraca perdagangan begitu dari waktu ke waktu, lantas bagaimana kemudian melihat
kebijakan ini terhadap impor nasional, apakah kemudian akan ada dampak cukup signifikan dan bagaimana kemudian menggarisbawahi ketergantungan terhadap produk luar negeri, Pak Ahmad? Ya, kalau kita melihat ya membagi industri ada hulu dan hilir, maka sebetulnya pengenaan 0% untuk barang impor LPG dan plastik ini itu sebetulnya banyak membantu ke industri hilir. Tetapi sebetulnya mengorbankan ya industri hulu kita. Kenapa? Karena dengan kita melihat kecepatan pertumbuhan impor kita ini sekitar di triwulan pertama 2026 sebutkanlah ini tumbuh untuk impornya 13%. Sementara untuk ekspornya 5,04% year on year ya di triwulan pertama. Artinya kita melihat kemampuan impor kita jauh lebih cepat ya dibandingkan kita mengekspor. Dan ini melemahkan sebetulnya banyak, tidak hanya daya saing, termasuk juga adalah nilai tukar rupiah kita sebetulnya. Tetapi begini, yang dilakukan oleh pemerintah ini memang membantu ya, sementara sifatnya adalah temporeral untuk industri hilir ini bisa merapihkan diri untuk berbenah diri ya di tengah disrupsi dari geopolitik dan satu ketidakstabilan yang sifatnya adalah menekan biaya energi begitu. Dan saya kira kalau kita mau jujur ya, kalau pintu tarif 0% ini tidak ada batas waktunya, saya kira ini akan mengorbankan ya industri di hulu kita ya, terutama adalah industri plastik ya yang mereka biasa menjual ya bahan-bahan plastik setengah jadi ke kalangan manufaktur ya kemasan gitu. Dan kalau kita eh, mengorbankan ya industri hulu kita sebetulnya nggak balance ya karena di mana-mana industri ini harus saling menopang ya. Dalam arti kita tidak boleh berpihak hanya kepada quote on quote ya industri hilir saja tapi membiarkan industri hulu kita pada akhirnya tidak mampu survive begitu. Nah, yang sebetulnya kita wanti-wanti adalah bagaimana program atau kebijakan pemerintah ini bisa membalancing. Dan yang paling penting adalah kita ini membutuhkan kemandirian sebenarnya ya, kemandirian dalam sisi energi, kemandirian dari sisi plastik begitu ya untuk kemasan. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju sebagaimana keinginan kita semua Indonesia emas ya 2045, maka kita harus menjaga betul ya bahwa barang-barang yang kita impor, saya tadi sebutkan impor kita terus naik, apakah ini kecepatannya mau kita percepat terus atau sebetulnya kita mau gas dan rem supaya pertumbuhan menjadi balance dan Indonesia emas dengan kemandirian ekonominya bisa kita capai dengan baik begitu. Oke, jadi memang akhirnya jangan sampai tidak ada keseimbangan begitu ya dari kebijakan yang memang sudah dilakukan ataupun diberikan oleh pemerintah agar kemudian semua bisa saling terjaga karena memang tidak bisa berdiri satu industri tanpa memikirkan industri yang lainnya. Baik, Pak Ahmad, Pak Fajar, kita masih punya satu segmen, nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Masih membahas topik kita hari ini terkait dengan jaga daya saing impor LPG dan bahan baku plastik jadi 0% dan tentu masih bersama kami Bapak Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia, INAPLAS, dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Saya mungkin ke Pak Ahmad terlebih dahulu begitu ya, tadi masih menyambung yang kita diskusikan begitu. Kalau kita lihat kembali dari kebijakan ini tentunya dan juga tadi sudah cukup banyak dijelaskan. Lantas bagaimana kemudian pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan juga bahan baku yang murah serta membangun upaya membangun hulu dari industri kita di saat yang sama, Pak Ahmad? Ya, kita perlu ya melakukan istilahnya lah check opnam terhadap bagaimana supply chains dari manufaktur kita sebenarnya. Kalau kita fokus kepada menjaga atau meningkatkan daya saing, maka kita harus punya satu kemampuan melihat biaya input dari industri kita itu heavy-nya kemana saja ya. Saya katakan tadi ini adalah langkah awal, ini adalah infus sementara ya saat tubuh kita sedang drop, tidak ekonomi kita tidak cukup baik begitu ya. Tetapi kita harus punya satu pemahaman bahwa biaya input kita ini tidak hanya sensitif terhadap biaya 0% untuk impor atau untuk LPG ataupun plastik, tetapi kita harus melihat
ada nggak ekosistem makroekonomi yang perlu kita jaga? Seperti misalkan daya saing perbankan kita, ya. Apakah perbankan kita sudah memberikan suku bunga yang cukup rendah kepada teman-teman di sektor real, di sektor industri? Yang kedua adalah nilai tukar. Apakah kita sudah punya nilai tukar yang cukup stabil dan rendah sehingga bisa memicu teman-teman di kalangan industri terutama ekspor ya bisa meningkatkan produksi ekspornya lebih baik lagi. Yang kemudian saya kira adalah yang perlu kita perhatikan adalah kalau industri manufaktur kita ini ingin bertahan ya di tengah tadi Mas Fajar katakan ini kondisi geopolitik, ketegangan, perang mungkin saja terus terjadi terutama di daerah Middle East, maka kita harus punya antisipasi ya. Antisipasi yang membangun kemandirian ekonomi kita secara serius, terutama kemandirian industri manufaktur di Indonesia. Kita harus perlu memikirkan ya Fajar ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri seperti raw material ini bisa kita peroleh dari dalam negeri. Ya tentunya kita membutuhkan investasi ya untuk menghasilkan karena bahan baku dasar untuk plastik ataupun LPG ini kan dari minyak bumi. Bagaimana kita bisa menggalakkan teknologi yang murah untuk eksploitasi dari sumber daya alam kita. Bagaimana kita punya kemampuan untuk membangun kilang lebih banyak lagi. Dengan kilang-kilang tadi kita menambah cadangan energi nasional kita. Nah ini sejumlah langkah-langkah ini yang harus kita lakukan supaya kita berpikirnya bukan sekedar remedi sementara, tetapi kita berpikirnya adalah menyelesaikan masalah yang sifatnya adalah permanen dan strategis, begitu. Baik, menarik begitu apa yang kemudian memang masih bisa terus dilakukan terutama oleh pemerintah. Saya ke Pak Fajar kembali. Lantas Pak Fajar dengan stimulus yang sudah diberikan saat ini, apakah kemudian pelaku usaha melihat atau menilai ada kebijakan lain sebetulnya memang saat ini diperlukan untuk mendorong industri plastik nasional katakanlah? Ya, kita masih perlu kebijakan-kebijakan lain. Pertama seperti Mbak Ahmad bilang tadi, kita harus mampu mandiri dan melepas ketergantungan kita terhadap material dari fosil ya. Sebenarnya Indonesia punya banyak sekali alternatif feedstock, baik itu dari batu bara maupun dari biomas. Batu bara kita masih ketinggalan jauh. Coal to petrochemical ini sebenarnya sudah maju sekali dan ini harus kita galakkan, jangan sampai nanti ketinggalan. Jangan hanya batu bara dibakar untuk energi saja, jadi batu bara harus dipergunakan sebagai feedstock untuk petrokimia, karena itu nilai tambahnya cukup banyak. Kemudian dari bio feedstock itu juga kita berpotensi terutama dari CPO. Ya, jangan sampai kita kehilangan momentum di 2030 di mana nanti SAF, Sustainability After Fuel itu sebenarnya kalau kita bisa memproduksi dari turunan CPO itu ada side product berupa bio nafta. Nah, ini harus perlu kita dorong lagi. Dan kemudian juga dari sisi energi kita masih terlalu mahal karena HGBT yang diberikan pemerintah untuk supporting industri yang harga $7 itu sekarang tiba-tiba tinggal 30% kuotanya, yang 70% menggunakan CNG yang harganya udah di atas $20 ini menambah beban production cost kita yang cukup tinggi di samping nilai tukar rupiah, kemudian juga logistik kita yang juga masih panjang dan banyak di jalan-jalan masih banyak pungutan-pungutan, kemudian juga suku bunga yang masih tinggi. Ini PR semua kita bagaimana jangan sampai 2030 momentum yang harusnya kita bisa mulai take off, kita ketinggalan lagi, apalagi 2045 Indonesia emas. Jadi 2030 jangka pendek harus kita benar berkonsentrasi dan kita harus kebut. Bagaimana pembangunan coal to methanol harus kita percepat, kemudian bagaimana pemanfaatan biomas menjadi bionafta ini sebagai substitusi. Sekarang sudah ada nafta dan LPG, kemudian kita nanti harus punya substitusi bionafta. Begitu Mas Fajar. Baik, itu menjadi catatan tersendiri begitu ya, apa yang kemudian menjadi pandangan dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan yang memang masih dibutuhkan di tengah situasi saat ini. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali terutama terkait insentif atau stimulus ini atau bahkan proyeksi ke depan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Hari ini Pak Fajar, Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Kita harapkan memang apa yang kita diskusikan bisa didengar begitu ya oleh pemangku kepentingan terutama pemerintah untuk kemudian dapat mendorong industri dalam negeri kita agar kemudian bisa semakin bersaing ke depannya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih Mas Fajar.